Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kesempatannya hari ini pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 tepat jam 8. Terima kasih pada kesempatan kali ini sudah datang pada acara diseminasi saya tentang budaya positif. Ini adalah tugas untuk CGP modul 1.4. Semoga nanti dari diseminasi saya ini teman-teman lebih terinovasi untuk ikut CGP nanti untuk selanjutnya. Dan semoga CGP untuk SMA kita itu banyak sekali ya, teman-teman. Untuk konsumsi nanti besok saja nggih, hari ini nggak ada konsumsinya besok saja. Nanti bisa kita sarapan pagi sambil lari, besok kita jogging bareng, terus nanti sarapan di Kridosono, gitu ya. Cocok ya teman-teman, besok ya. Oke. Kita foto bersama dulu ya. Biasanya kalau sebuah event itu kalau fotonya di belakang nanti wedaknya itu luntur. Nah, wedak lipstiknya luntur, yuk kita foto bersama dulu. Ayo dibuka camnya, yuk. Monggo Bapak Ibu yang ganteng, Bapak Ibu yang kayak opa-opa Korea, yang kayak uni-uni Korea, yuk buka. Oke. Saya screenshot dulu ya, 1 detik. Senyum. Oke, thank you. Ya. Saya mulai nggih Bapak Ibu, izinkan saya share screen. Nanti feel free saja Bapak Ibu ya, misalkan nanti terakhir mau memberikan tanggapan, sanggahan, komen, pernyataan, pertanyaan, silakan saja. Di sini saya bukan yang paling pintar, tetapi saya hanya share informasi saja. Saya yakin Bapak Ibu guru pasti lebih daripada saya. Mana ya? Ya. Iya. Sebentar. Ya. Ya, pada diseminasi tentang budaya positif, saya tidak perlu mengenalkan nama saya lagi karena saya yakin Bapak Ibu guru sudah kenal saya. Saya kan terkenal di SMA 1 Pura. Saya adalah CGP angkatan. Belum kenal secara dalam. Ya, nanti kalau ingin kenal lebih dalam silahkan WA atau apa, chat nggak apa-apa. Maka tak sayang. Bosen Pak Tri mesti. Sebentar, ini saya kok agak gaptek piye iki. Nah, ya. Sebentar, ini agak. Nah, pertanyaan saya sebelum saya memulai acara diseminasi kali ini sudah terlihat Bapak Ibu? Sampun gue Kak. Oh iya. Sampun Bu. Oke. Sekarang saya mau tanya pada Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru selama menjadi guru ya, entah itu tahun berapa, apakah pernah menghukum siswa? Kalau saya jujur saya pernah menghukum siswa ketika saya masih ngajar di SMK Muhammadiyah. Saya menyuruh anak untuk berdiri. Nah, kalau Bapak Ibu guru seperti apa? Apakah pernah menghukum siswa? Di sini ada yang pernah menghukum siswa? Halo? Enggak pernah, Bu. Tidak pernah. Wah. Mungkin Yang Oke, kalau tidak pernah menghukum, Bu. Saya pernah, Bu. Oh, pernah. Kalau dihukum pernah juga, Pak? Dihukum pernah nggak di siswa? Kalau pernah jadi siswa pernah nggak Pak dihukum, Pak? Pernah, saya Bu. dulu Sangat sering. disuruh Pernah nyanyi. ditemes sama guru. Galak sekali gurunya ya. Sekarang selanjutnya yaitu Bapak Ibu guru kira-kira setuju atau tidak? Apakah hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Menurut Bapak Ibu guru,
dengan memberi hukuman, apakah siswa itu bisa menjadi disiplin? Menurut guru gimana? Hukum apa dulu? Misalkan contohnya mata pelajaran TIK nih, nah sing ngajar Pak Tri, nah anak itu tidak membuat PowerPoint, nah akhirnya disuruh menyanyi di depan kelas, jungkum. Nah kira-kira apakah itu bisa mendisiplinkan siswa, Pak? Tidak, Bu. Tidak. Oke. Ya, Selanjutnya, apakah pemberian hukuman berbentuk positif? Contohnya seperti membaca buku, merangkum, membersihkan halaman, atau misalkan kalau di SD itu ada hafalan surat-surat pendek, apakah dapat meningkatkan kedisiplinan anak? Walaupun hukumannya berupa positif loh ya. Menurut Bapak Ibu guru gimana? Apakah bisa mendisiplinkan anak? Halo, apakah ada orang di sini? Iya, Pak Yuli, apakah bisa mendisiplinkan anak, Pak, dengan memberikan hukuman seperti itu? Halo, Pak Yuli. antara bisa dan tidak bisa, Bu. Antara bisa dan tidak bisa maksudnya gimana, Pak? Ya. Kalau pandangan saya sebelum ada guru penggerak dulu itu ya mesti bisa. Tapi setelah ada guru penggerak pandangannya berubah. Oh gitu ya. Berarti nanti next Pak Yuli join guru penggerak ya Pak. Oke, selanjutnya kita memberikan penghargaan bisa meningkatkan motivasi anak. Misalkan ulangan sejarah dapat 100. Nah, anak dikasih kuota, kita kasih penghargaan, kita kasih hadiah. Apakah bisa meningkatkan motivasi anak, Pak? Bisa, Bu. Oke, ya, terima kasih. Nah, selanjutnya pada materi diseminasi saya kali ini ada 7 poin yang akan kita diskusikan. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua yaitu disiplin positif, yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia, yang keempat adalah kebutuhan dasar, yang kelima adalah teori kontrol, yang keenam adalah keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Oke. Yang pertama adalah tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan pendidikan menurut KD yaitu Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa kita harus menuntun anak sesuai dengan kodrat anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zamannya, sehingga anak itu bisa mencapai keselamatan, kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai makhluk manusia dan anggota masyarakat. Di sini bahwa prinsip pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga dengan berdiferensiasi kita bisa memenuhi seluruh kebutuhan anak, sehingga peserta didik kita atau siswa kita bisa mengoptimalkan potensinya, bisa menggali lebih dalam tentang potensinya, mereka belajar lebih nyaman, lebih bahagia, sehingga target pembelajaran itu akan tercapai. Selanjutnya adalah disiplin positif. Nah, disiplin positif biasanya kalau kita berbicara tentang disiplin dalam benak Bapak Ibu guru seperti apa? Disiplin. Menurut Bapak Ibu guru disiplin itu seperti apa? Ayo. Pak tertib, Bu. Tertib, ya, tertib. Selain tertib apa lagi? Apalagi Bapak Ibu selain tertib mungkin? Pak Tri mungkin? Kalau Pak Tri, menurut Pak Tri disiplin itu dalam benak Pak Tri seperti apa? Ayo Pak, ngopi wae. Disiplin datang tepat waktu Bu Eka. Terima kasih Bu Ria. Ya, disiplin datang tepat waktu. Ya, di dalam budaya kita bahwa konsep disiplin itu dilakukan oleh seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Terkadang kita menyuruh anak untuk disiplin agar
mereka itu patuh pada kita. Nah, itu konsep pada budaya kita. Nah, selanjutnya sebenarnya makna kata disiplin itu adalah berasal dari kata disiplina, yaitu belajar. Jadi disiplin bisa memiliki arti yaitu belajar. Nah, di dalam teori disiplin positif ini ada beberapa poin yang perlu kita pelajari. Yang pertama yaitu makna kata disiplin, teori motivasi, terus nanti posisi kontrol kita, serta kebutuhan dasar manusia. Nah, kita akan menginjak pada motivasi manusia. Nah, ini ada beberapa pertanyaan untuk Bapak Ibu. Nah, kira-kira Bapak Ibu, sepengetahuan Bapak Ibu, motivasi yang dimiliki siswa Bapak Ibu itu apa? Mungkin kalau Bapak Ibu malu untuk berbicara, bisa you can on your chat box, bisa ditulis di chat box-nya. Sepengetahuan Bapak Ibu, motivasi yang dimiliki siswa itu apa? Mungkin bisa ditulis di chat box. Silakan Bapak Ibu bisa ditulis peserta didik Bapak Ibu guru. Ingin mendapatkan nilai Saya baca ini dari ya, ingin mendapatkan penghargaan, mendapat nilai bagus. Ya, jadi motivasi kita adalah mendapatkan nilai bagus atau mendapatkan penghargaan. Ya, mungkin ada lagi, silahkan bisa ditulis di chat box kalau Bapak Ibu mau speak up. Chatbox, Bu. Pripun Pak Tri? Kira-kira motivasi chatbox-nya kenapa Pak Tri? Apa motivasi peserta didik Pak Tri? Kira-kira Pak Tri tahu nggak motivasi yang dimiliki siswanya Pak Tri ketika diajar Pak Tri TIK? Itu motivasinya apa? Apakah ingin ketemu gurunya atau apa? Motivasinya ya pengen memperoleh materi yang belum diketahui oleh siswa-siswa, terutama masalah teknologi. Oke, terima kasih Pak Tri. Ya, itu mungkin motivasi. Ketemu dengan, karena kangen biasanya kalau teman saya. Kangen siapa Pak? Kangen gurunya Bu. Oh iya. Oke, terima kasih Pak Tri. Mungkin Furia ya mengangkat tangan, raise hand. Gimana Furia? Motivasinya? Furia, ya. Silakan Furia. Ya, monggo Furia. Furia raise hand ya, angkat tangan ya. Oke. Monggo Furia. Sudah terdengar ya Bu. Oke, mungkin motivasi anak yang saya ketahui diantaranya karena saya ngajar anak-anak IPS ya Bu, dia sekolah itu motivasinya karena ingin bertemu dengan teman-temannya. Ya, dia merasa senang, merasa bahagia. Iya. Berarti sama ya seperti itu BK. Ya, sama seperti menurut saya yang kelas D2 itu juga sama, motivasi kita sekolah apa? Oh, biar
biar dapat sangu Bu, ketemu teman-teman bisa ngobrol-ngobrol. Saya kalau di rumah itu gabut. Nah, itu Oh, adalah motivasi buat saya yang kelas tidur. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Iya. Disiplin dengan sebenarnya disiplin ada dengan identitas yang gagal apabila kita memberikan hukuman dan penghargaan. Hukuman itu sangat menyakitkan, merasa tidak nyaman, murid itu menjadi takut. Hukuman itu lebih pada memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah hati, dan apabila kita sering memberikan penghargaan maka bisa merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking. Kadang kita memberikan ranking peringkat itu walaupun dimaksud dengan penghargaan tapi dengan siswa lain itu merasa tidak nyaman. Terus dengan menghukum anak kita sama dengan menyakiti anak. Itu akan membuat mereka menjadi lebih trauma, membuat mereka tidak nyaman. Nanti murid menjadi takut, murid menyembuhkan kesalahan. Lebih baik saya misalkan mereka tidak mengerjakan PR ya, itu kita kan kadang tanya, ayo siapa yang nggak ngerjakan PR, ngacung. Nah seperti itu kan. Anak-anak lebih banyak, saya sudah Bu, sudah. Karena apa? Kalau mereka membuat kesalahan, terus kita bilang, saya nggak ngerjakan PR Bu, pasti nanti dihukum. Jadi hukuman itu bisa menyebabkan murid menyembunyikan kesalahan. Selanjutnya, sebentar. Oke. Oh, ada yang angkat tangan. Sebentar. Enggak, Bu Murti, silahkan Bu Murti. Bu Murti angkat tangan, kenapa Bu? Silakan Bu Murti. Kepencet mungkin Bu. Pencet Bu. Oke, problem. Di sini ada motivasi manusia. Ada manusia itu kalau melakukan sesuatu itu ada motivasi. Sebenarnya banyak sekali nggih Bapak Ibu motivasi itu. Tapi pada kesempatan kali ini ada 3 motivasi. Sebentar. Ada 3 motivasi Bapak Ibu. Yang pertama adalah motivasi perilaku manusia itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi dia termotivasi agar tidak dihukum. Nah, misalkan contohnya tadi tidak mengerjakan PR nggih. Misalkan dalam pelajaran bahasa Inggris. Nah, saya bilang, besok anak-anak ini untuk PR. Besok kalau tidak mengerjakan, nanti nyanyi lagu bahasa Inggris 1 album. Nah, akhirnya ada anak yang tidak mengerjakan PR. Dia tidak mau jujur. Nah, karena apa? Dia merasa takut daripada saya nanti jujur, lebih baik saya tidak usah saja. Nah, motivasinya itu agar dia tidak mendapatkan hukuman. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, dia itu melakukan sesuatu tujuannya adalah agar mendapatkan imbalan. Nah, contohnya dia ingin dapat nilai bagus agar nanti dapat hadiah dari Bapak Ibu guru yang mengajarnya. Nah, jadi di situ motivasi anak-anak itu adalah untuk mendapatkan penghargaan. Penghargaan bisa berupa sebuah barang atau sebuah compliments atau pujian. Selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia untuk menghargai diri sendiri. Nah, itu tujuan untuk menghargai dirinya sendiri. Contohnya misalkan saya datang tepat waktu setiap hari. Nah, 6:30 saya sudah datang di sekolahan untuk finger. Nah, motivasi dari saya sendiri adalah agar saya bisa menjadi contoh untuk teman-teman, agar saya bisa menjadi contoh untuk siswa saya bahwa datang tepat waktu, datang lebih awal itu adalah salah satu bentuk disiplin dan perilaku positif. Nah,
dari ketiga motivasi tersebut, untuk motivasi yang pertama dan motivasi yang kedua itu adalah motivasi berbentuk ekstrinsik, yaitu dari luar. Sedangkan yang nomor 3 itu adalah motivasi dari dalam, dari diri kita sendiri. Walaupun sesungguhnya banyak sekali teori motivasi, ada juga motivasi yang berupa resultative motivation atau motivasi yang dari hasil. Misalkan tiba-tiba anak itu tes bahasa Inggris kira-kira dapat 100. Nah, dapat nilai memuaskan. Akhirnya dia termotivasi. Oh, saya dapat nilai 90, berarti saya bisa. Nah, itu adalah motivasi resultative motivation. Ada juga lagi yaitu instrumental motivation, yaitu motivasi karena dia suka pada sesuatu itu. Contohnya misalkan dia akan mempelajari sesuatu karena dia suka budayanya, dia suka sama orang-orangnya, dia suka sama culture-nya. Misalkan nih ya, ada anak misalkan si Y atau si A, dia senang misalkan belajar matematika. Nah, karena guru matematika itu membuat dia nyaman, guru matematika itu ganteng, cantik. Nah, itu disebut dengan instrumental motivation. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu mau menambahkan lagi jenis-jenis motivasi? Tidak ada? Oke, selanjutnya ini. Nah, silahkan Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu ya, dari ketiga jenis motivasi tadi, dari yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk mendapatkan imbalan dan menghargai diri sendiri. Nah, dari ketiga motivasi itu, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku peserta didik kita? Silakan Bapak Ibu bisa dijawab langsung, boleh, bisa ditulis di chat box juga, boleh. Silakan mau ditulis di chat box enggak apa-apa. Saya tunggu ya. Bu Eka, bisa ditampilkan slide sebelumnya. Siap. Terima kasih. Sama-sama. Monggo bisa ditulis Bapak Ibu. Ya. Oke, let's see, Bu Ria. Bu Ria, Bu Widya. Ya. Bu Ria, untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain, yaitu guru, termasuk berarti motivasinya jenis motivasi ekstrinsik ya Bu, karena untuk mendapatkan penghargaan. Oke, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu juga termasuk motivasi ekstrinsik. Nah, oke, saya masih menunggu Bapak Ibu, silakan. Ayo, silakan diketik. Bu Eka, jawaban boleh lebih dari satu. Ya, silakan.
Ya, silahkan. Boleh diketik atau mau speak up silahkan. Ya. Oh iya, oke, ada Pak Titis sama Bu Ria. Ya, tadi Bu Ria menuliskan untuk mendapatkan penghargaan dari online yaitu guru ekstrinsik ya, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, termasuk motivasi ekstrinsik. Pak Pak Titis untuk mendapatkan imbalan. Nah, berarti dia ekstrinsik dari luar untuk menghindari hukuman. Itu juga ekstrinsik. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya adalah ini. Tidak bisa kita pungkiri bahwa manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Nah, kira-kira kebutuhan dasar Bapak Ibu guru itu apa? Kebutuhan dasar kita sebagai manusia itu contohnya seperti apa? Apakah kita hanya butuh makan saja, atau butuh minum saja, atau hanya butuh pakaian, atau butuh apa? Kira-kira Bapak Ibu, kebutuhan dasar Bapak Ibu atau siswa kita sebagai manusia itu kebutuhannya apa saja ya? Pria, silahkan Pria. Oke, terima kasih Bu Eka. Mungkin di sini saya akan menyampaikan selaku guru ekonomi ya. Untuk kebutuhan dasar manusia itu ada kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan. Sandang berarti kita butuh pakaian, papan berarti tempat tinggal, kemudian pangan kita butuh untuk makan dan minum. Itu Bu Eka yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Ria. Ya, memang kebutuhan primer ya Bu kalau di dalam ekonomi ya itu ya. Kan ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder. Kalau kebutuhan primer itu seperti kebutuhan pokok, kalau kebutuhan sekunder yaitu kebutuhan tambahan. Kalau tidak salah seperti itu nggih. Ya. Nah, sebentar, ini ada chatnya. Oh, ini apa? Ada Pak Didik? Ya, Pak Didik mengatakan kebutuhan kasih sayang dan kebersamaan. Kebutuhan kasih sayang dan kebersamaan. Kebutuhan seperti apakah itu Pak Didik yang kasih sayang dan kebersamaan? Nah, ya, terima kasih Pak Didik ya. Oke. Sejatinya kebutuhan dasar manusia itu ada 5, Bapak Ibu. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Nah, atau disebut dengan survival. Nah, kebutuhan bertahan hidup itu contohnya seperti yang disebutkan oleh Bu Ria tadi, yaitu makan, kebutuhan fisik. Ada 3 kebutuhan fisik, biologi, dan psikologis. Kebutuhan survival yang pertama yaitu secara fisik. Itu berupa kesehatan, badan sehat, sehat jiwa raga nggih. Terus makan, minum, tempat tinggal. Nah, itu adalah kebutuhan untuk survival secara fisik. Selanjutnya kebutuhan survival secara biologi, yaitu tentang sistem reproduksi untuk tetap bertahan hidup. Contohnya mereka menikah atau apa, nah itu adalah kebutuhan survival, salah satu jenis kebutuhan survival. Oh, ini ada Pak Titis mengatakan kebutuhan jasmani dan rohani. Ya Pak, betul, itu salah satu masuk kepada kebutuhan survival, yaitu pada fisik, ya Pak. Selanjutnya kebutuhan survival atau bertahan hidup yang lainnya, yang terakhir adalah psikologis, yaitu kita merasa aman, merasa nyaman, merasa damai, itu adalah masuk pada survival psikologis. Bu Triuli kebutuhan disayang, ya nanti tak sayang. Ya.
Oke, terima kasih. Betul, ada kebutuhan rasa disayang bisa. Itu kebutuhan yang kedua itu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ya, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima itu adalah kebutuhan bahwa kita merasa disayang. Benar dikatakan Putri Yuli, kita merasa disayang, kita bisa menerima kasih sayang dari itu teman, dari keluarga, dari guru, dan dari lingkungan sekitar. Itu adalah masuk pada kebutuhan dasar manusia yang kedua. Yang pertama tadi adalah survival. Oh, ini Pak, ini ada lagi yaitu Bu Widya. Kebutuhan apa ini? Kebutuhan kesenangan diri ya Bu. Ya, ada kebutuhan kesenangan diri. Pak Yanung, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Iya Pak, kebutuhan pengakuan atas kemampuan masuk pada penguasaan. Ya, selanjutnya tadi survival, rasa diterima dan rasa kasih sayang. Selanjutnya yaitu pada penguasaan. Benar dikatakan oleh Pak Yanung tadi, Bu Widya tadi juga kebutuhan kesenangan diri atau rasa diterima dan kasih sayang seperti yang dikatakan Pak Yanung tadi adalah kebutuhan pengakuan kemampuan atau penguasaan. Berarti di sini contohnya seperti kita diakui prestasinya, kita dihormati, dan biasanya orang yang memiliki penguasaan baik itu biasanya akan menjadi seorang pemimpin yang baik. Nah, ini Pak Sultan, iya, Pak Sultan mengatakan kebutuhan kesenangan. Guru dapat menyelipkan unsur-unsur menyenangkan dalam pembelajaran, memberikan kesempatan kepada murid untuk bermain, bereksperimen, serta menciptakan suasana kelas yang ceria. Ya Pak, benar. Agar anak merasa nyaman, merasa disayang ya Pak oleh gurunya, sehingga pembelajaran di kelas itu menjadi kondusif, menjadi nyaman, bahagia, sehingga target pembelajaran itu akan tercapai. Terus selanjutnya tadi sudah survival, rasa diterima, penguasaan selanjutnya yaitu kebebasan. Nah, kebutuhan kebebasan atau freedom itu adalah kita menjadi mandiri, kita memiliki arah hidup, kita bisa membuat pilihan tanpa ada intervensi dari yang lainnya. Yang terakhir yaitu kebutuhan kesenangan. Ya, tadi seperti yang dikatakan oleh siapa ya? Bu Widya, kebutuhan kesenangan. Kesenangan seperti contohnya Pak Sultan tadi, bermain, tertawa, bercanda dengan temannya. Nah, itu adalah salah satu kebutuhan. Jadi kebutuhan dasar manusia yang pertama yaitu survival atau bertahan hidup. Ada 3 yaitu fisik, biologis, sama psikologis. Yang kedua yaitu rasa diterima dan kasih sayang. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat adalah kebebasan. Dia bebas untuk menentukan arah hidupnya, dia mandiri, terus dia bisa membuat pilihan sendiri. Yang terakhir yaitu kesenangan. Bisa bermain, tertawa, bercanda dengan teman-temannya. Nah, selanjutnya yaitu masuk pada teori selanjutnya yaitu teori kontrol. Apakah Bapak Ibu guru pernah mendengar kata-kata teori kontrol? Belum. Belum, Bu. Belum, Bu. Siap. Nanti saya jelaskan ya. Teori kontrol itu ada ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Kita sebagai guru perlu mengetahui teori kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat orang lain bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang kelima sebagai keempat sebagai pemantau, yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, nih. Nah, teori kontrol yang pertama adalah penghukum. Penghukum itu istilahnya kalau kita di dalam dunia nyata itu penghukum itu seperti hakim, kita menghakimi, kita memberikan hukuman. Nah,
Di sini dikatakan bahwa penghukum itu adalah seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi dia bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Contoh misalkan anak telat. Nah, dia telat langsung masuk nyelonong aja. Kalau kita sebagai penghukum push up. Nah, itu adalah secara fisik. Lari keliling lapangan 10 kali. Nah, itu adalah penghukum. Atau bisa juga secara verbal. Nah, kita bisa misalkan ada anak yang telat, bocah kok telatan. Mesti tangine kawanan ya. Nah, itu jangan verbal, kamu piye sih bendino kok telat terus. Nah, itu kalau kita memposisikan sebagai penghukum. Selanjutnya yaitu membuat orang merasa bersalah. Nah, membuat orang merasa bersalah itu pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Nah, tidak sebagai penghukum. Kalau penghukum itu intonasinya, parentingnya itu nadanya tinggi. Nah, tetapi kalau untuk pembuat merasa bersalah, kita itu suaranya lembut. Nah, tetapi dengan suara lembut kita tidak merasa, merasa anak bawah itu bersalah. Pembuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, dan rendah diri. Nah, jadinya contohnya misalkan tadi ada anak yang telat, terus kalau kita sebagai penghukum tadi bilangnya push up, atau secara fisik ya, secara verbal kita menggunakan kata-kata yang sarkas. Nah, tetapi kalau pembuat orang merasa bersalah, kita intonasinya tuh lembut. Contohnya seperti ini, kita ajak anak itu ngomong, terus bilang gini, contohnya, kamu kok telat terus sih? Kamu nggak kasihan sama Bu Eka? Setiap kali kamu telat, Bapak Ibu guru itu selalu laporan sama Bu Eka. Bu Eka itu sudah bosan sekali setiap kali dilaporkan. Nah, itu termasuk membuat orang merasa bersalah. Nah, kamu nggak takut, kamu nggak kasihan sama Bu Eka kalau nanti dipanggil kepala sekolah karena kamu setiap hari telat. Nah, itu adalah contoh membuat orang merasa bersalah, walaupun dengan intonasi yang lembut. Nah, dan kita membuat mereka itu menjadi bersalah. Oh, gara-gara aku ya, nanti Bu Eka dipanggil kepala sekolah ya, gara-gara aku ya, nanti Bu Eka mesti mendapatkan laporan dari Bapak Ibu guru. Nah, itu adalah membuat orang bersalah. Selanjutnya yaitu teman. Sebentar, ini ada apa ya? Perpanjang panggilan dulu. Sebentar nggih, Bapak Ibu. Nah, teman. Kita sebagai teman, posisinya kita tidak menyakiti murid, tetapi kita melakukan persuasi. Melakukan persuasi. Sebentar. Di posisi ini, kita sebagai teman tuh lebih pada menjaga hubungan baik. Tidak marah-marah, tetapi memposisikan kita sendiri sebagai teman. Selanjutnya, apabila kita sebagai monitor. Nah, sebagai monitor, kita mengawasi siswa. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab dan perilaku orang-orang yang kita awasi. Pada posisi pemantau, berdasarkan pada peraturan konsekuensi dengan menggunakan sanksi. Nah, kita menggunakan sanksi nanti. Kita pantau anak itu telat. Besok kita pantau lagi. Kamu telat gak? Telat lagi. Kita kasih sanksi. Kita pantau lagi, telat nggak? Tidak. Nah, itu adalah sebagai monitor atau pemantau. Nah, seharusnya kita sebagai guru itu pada posisi manajer, yaitu berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Sehingga yang menemukan solusi itu adalah murid sendiri. Ini contohnya Bapak Ibu guru yang sudah saya contohkan. Kita langsung saja pada keyakinan kelas. Nah, pada keyakinan kelas
sebagai awal pembelajaran kita sebaiknya membuat keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas itu penting? Karena agar anak termotivasi di dalam dirinya sendiri untuk semangat menjalankan kegiatan pembelajaran. Nah, bentuk keyakinan kelas yang pertama adalah keyakinan kelas lebih bersifat abstrak. Terus keyakinan kelas itu hendaknya tidak terlalu banyak dan dapat mudah diingat. Jadi menggunakan bahasa yang understandable, mudah dipahami. Terus terlibat semua warga sekolah atau warga kelas. Keyakinan kelas itu harus berbentuk kata-kata positif. Contohnya misalkan jangan lari. Nah, mungkin bisa diganti dengan kata-kata sebaiknya berjalan pelan-pelan. Nah, itu adalah kata-kata yang positif. Keyakinan kelas sesuatu dapat diterapkan di lingkungan tersebut, bisa diterapkan di lingkungan tersebut. Bersedia meninjau kembali apabila keyakinan kelas itu butuh update. Nah, ini adalah prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama adalah mempersilahkan warga sekolah itu untuk curah pendapat. Terus mencatat semua masukan. Susunan keyakinan kelas sesuai dengan prosedur tadi. Ditinjau kembali, terus setelah keyakinan kelas dibuat, maka keyakinan tersebut bisa ditinjau kembali apabila ada sesuatu yang perlu kita ganti atau kita perbaiki. Ini adalah contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat pada tahun kemarin. Nah, di sini anak menulis. Nah, di sini mereka beramai-ramai dan ini pada saat pemantauannya. Selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Cepat saja nggih. Segitiga restitusi itu ada 3 tahap Bapak Ibu. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua yaitu validasi tindakan. Menstabilkan identitas itu bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Validasi tindakan bahwa dia punya alasan kenapa melakukan kesalahan tersebut. Setelah itu yaitu menanyakan keyakinan kelas. Kira-kira untuk kedepannya itu seperti apa? Nah, ini adalah posisi yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu adalah berbeda. Seperti saya katakan tadi, kalau hukuman itu sangat menyakitkan, bisa membuat trauma. Konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Nah, dan murid tidak merasa nyaman, tapi kalau restitusi itu murid memiliki pilihan, masalah terpecahkan, dan itu anak lebih pada mendapatkan penguatan. Nah, ini pendekatan restitusi, bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka tidak kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi dengan kita melakukan restitusi itu anak itu lebih mendapatkan penguatan. Ini adalah contoh restitusi yang saya lakukan pada 2 anak. Yang satu adalah anaknya itu harus memang pintar anaknya, tetapi karena dia sering dispen dan yang lain-lain, akhirnya saya melakukan pendekatan segitiga restitusi dengan dia. Yang kedua yaitu ini adalah Mas B. Nah, dia itu sering bolos, sering tidak masuk. Akhirnya saya lakukan segitiga restitusi dan dia sudah bertambah baik. Nah, ini adalah kesimpulannya Bapak Ibu bahwa menciptakan lingkungan positif agar terbentuk suatu budaya positif dan suatu proses perjalanan pendidikan yang harus kita jalani. Karena itu kita sebagai guru bahwa menciptakan lingkungan positif itu adalah tanggung jawab kita sehingga anak-anak itu tidak tercabut haknya. Nih, dan kita sampai penghujung acara Bapak Ibu. Terima kasih. Bentar, kok belum keluar? Nah, terima kasih Bapak Ibu sudah hadir pada acara diseminasi saya. Alhamdulillah ya Pak, sudah selesai. Nah, silahkan Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan mungkin atau pernyataan, silahkan. Berarti Bu Eka lari untuk menghukum fisik.
Itu untuk menghukum fisik saya sendiri, Bu Yuli, bukan untuk menghukum anak. Biar sehat. Oke, silakan Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan, pernyataan, komen, dan yang lain-lain. Oh, Bu Widya, silakan Bu. Mau tanya Bu, Ya, apakah ketika melakukan segitiga restitusi itu hanya di sekolah atau bisa di luar sekolah Bu? oh, ya, terima kasih Bu Widya. Langsung saya jawab ya Bu Widya. Untuk melakukan segitiga restitusi secara teori itu tidak masalah Bu untuk tempatnya, tidak masalah untuk tempatnya dan waktunya. Yang penting antara kita, guru dan anak, kita sudah ada janjian Bu, mau itu di kelas, mau di sekolah, atau mungkin untuk suasana yang lebih lebih enjoy, mereka bisa plong, itu mungkin bisa diajak ngopi atau bisa diajak bakso atau yang lain. Boleh Bu, boleh. Terima kasih Bu Widya. Silahkan siapa lagi nih angkat tangan yang raise hand? Bu, siapa ini? Bu Yulia Herti. Ya, Bu Yulia Herti, silahkan Bun. Ya, terima kasih Bu Eka yang cantik, mau tanya dong. Ya, silakan. Mau tanya Bu, apakah menyuruh anak dengan menghafal kosakata atau menulis itu termasuk jenis hukuman, Bun? Iya, Bun. Itu saya tadi di slide saya pertama itu. Walaupun dia kos juga hafalan kata pendek, itu bisa masuk hukuman. Hukuman. Karena anak kata. Ada lagi Bapak Ibu? Caranya biar tidak terpaksa bagaimana ya? Ya, kita restitusi. Restitusinya apakah bisa seperti membahas drakor bersama begitu, Bun? Oh, boleh Bu, nanti restitusi sama saya ya Bu. Bimbingan ya. Ayo, guys. Ya, tangan harus dipotong. Terima kasih jawabannya. Ada lagi Bapak Ibu? Silahkan. Ini ternyata meet saya itu kurang 9 menit lagi atau 8 menit lagi. Aku nggak bisa long apa? Lama. 9 menit. Memberikan Pria, ya Pria, silakan Pria. Ya, Bu Eka, saya mau bertanya Bu Eka, untuk restitusi, di sini restitusi itu apakah hanya diberlakukan kepada murid saja? Seandainya kita sebagai guru, ada teman kita mungkin yang punya masalah gitu ya, apakah kita bisa memberikan restitusi kepada beliau itu? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Kalau restitusi banyak anak ya Bu ini ya. Mungkin kalau kita sebagai rekan sejawat mungkin bisa termasuk restitusi, mungkin istilahnya disebut dengan coaching itu mungkin seperti itu Bu, sepengetahuan saya seperti itu. Mungkin istilahnya aja diganti, kalau anak kan ada restitusi sama konseling, nah kita mungkin coaching. Nah itu. Terima kasih Bu Ria. Mungkin ada pertanyaan atau apa? Bu Yuli mungkin jelas. Ayo Bu Fasil kita, ayo Bu. Nggonku sampean tak iki Bu. Ya, terima kasih waktunya Bu Eka. Mohon berbagi praktik baik Bu Eka tentang restitusi yang telah Bu Eka lakukan, kemudian bisa diceritakan kepada kami seberapa efektif restitusi tersebut. Kemudian menurut pengamatan Bu Eka, apakah restitusi itu bisa diterapkan kepada semua anak? Begitu. Terima kasih Bu Eka. Iya, saya berharap Bu Yuli itu tidak memberikan pertanyaan, tapi penguatan. Malah saya nggak apa-apa. Oke, praktek baik yang pernah saya buat itu tadi dengan 2 anak. Yang pertama Mas R, yang kedua adalah Mas B. Mas R ini dia banyak dispen, banyak meninggalkan
kelas. Akhirnya setelah saya restitusi dari awal semester itu sering karena ada acara, setelah saya restitusi dan akhirnya dia bisa memberikan solusi sendiri apabila dia ada event di sekolahan, itu koordinasi bisa ketika setelah pulang sekolah atau di hari Sabtu. Nah, sedangkan yang kedua yaitu Mas B, itu anak yang sering tidak masuk dan sering bolos. Setelah saya restitusi anak tersebut, dia bisa memberikan solusi bagaimana untuk mensiasati agar anak tersebut tidak telat lagi. Setelah itu saya pantau juga Bu dari presensinya, dari yang semula nyun maaf itu ada 15-20, setelah saya restitusi itu masih walaupun masih banyak tapi sudah berkurang lah. Terima kasih. Monggo Bapak Ibu. Sudah Bapak Ibu. Bu Eka, maaf tadi minta saya untuk bertanya apa itu tentang coaching sama restitusi ya? Coaching sama restitusi itu kalau Oh gitu, ya, oke. misalkan tadi Bu Ria kan tanya kalau anak itu restitusi ya Bu. Kalau sepengetahuan saya kalau dengan guru itu apakah bisa istilah coaching atau tetap juga restitusi? Ya, terima kasih. Jadi beda ya Bu, coaching sama restitusi. Jadi kalau restitusi itu memang kan untuk proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi murid itu bersalah begitu. Kalau sama teman, masa ya kita teman itu bersalah enggak kan? Kemudian mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu kan tujuannya restitusi. Jadi beda. Kemudian kalau coaching memang proses di mana kita memberdayakan teman kalau misalnya mereka mempunyai masalah begitu kan, ngobrol dengan kita, mereka bisa menemukan solusi sendiri dari permasalahan mereka dengan teknik-teknik coaching yang kita laksanakan gitu. Jadi kalau menurut saya sih restitusi itu ya kepada murid kita, kepada anak kita, mungkin seperti itu. Jadi ketika mereka mempunyai kesalahan, kita tidak langsung menjudge, tapi dengan langkah-langkah segitiga restitusi, kita bisa menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, kemudian mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu intinya itu, Bu Eka. Terima kasih. Sarang yuk. Oke, ngoten Bu Ria nggih. Akhirnya kita dapat dapat jawaban yang memuaskan dari Bu hasil kita. Jadi restitusi itu berbeda ya Bu ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Saya akhiri nggih. Salam bahagia untuk Bapak Ibu guru semua. Tergerak, bergerak dan menggerakkan. Oke, kita foto dulu Bapak Ibu pakai emot gini. Oke, 1, 2, 3 mumpung panggilan belum berakhir. 1, sudah